Hari ini gue bakal ngomongin seputar anxiety, social anxiety, bedanya introvert sama social anxiety, dan juga pastinya gimana cara buat mengatasi atau mengurangi anxiety. So, tonton videonya sampai habis dan jangan lupa juga buat klik tombol subscribe di bawah. Sebelum masuk ke materinya, gue pengen minta maaf dulu karena gue udah mungkin hampir 1 tahun gitu ya, nggak ngurusin YouTube gue. YouTube gue udah terbengkalai gitu. Gue nggak upload konten, gue nggak bikin apapun itu yang ada di YouTube gue. Nah, mulai sekarang, gue insya Allah bakal rutin lagi nih buat ngisi konten di YouTube. Yang mungkin seminggu sekali atau sebulan 2 kali, yang penting intinya gue pengen mulai lagi sih, pengen rutin lagi sih upload konten di YouTube. Oke, cukup basa-basinya, sekarang kita langsung aja masuk buat ngebahas tentang anxiety. Dari berbagai sumber, artikel, dan jurnal yang udah gue baca, anxiety ini adalah salah satu emosi negatif yang ditandai dengan rasa khawatir, keprihatinan, dan rasa takut ketika kalian ngerasa sesuatu yang buruk akan terjadi di hidup kalian. Kata kuncinya adalah akan terjadi, yang artinya anxiety ini bisa disimpulkan bahwa dia mengarah ke masa depan atau mengarah ke hal yang belum tentu terjadi. Contohnya misalnya kalian cemas pengen ketemu orang besok, mau ketemu gebetan, mau ketemu dosen, mau ketemu bos, mau ketemu temen, atau siapapun itu. Kayak kalian mikir, aduh nanti pakai baju apa ya, aduh nanti dia ngomong apa ya, aduh nanti gue ngapain ya, dan lain sebagainya. Contoh lain misalnya kalian mau ujian atau mau interview kerja, kayak langsung mikir, aduh besok pertanyaannya apa aja ya, soalnya susah nggak ya, gue bisa nggak ya ngejawabnya, dan lain sebagainya. Yang namanya anxiety ini menurut gue adalah hal yang wajar dan manusiawi. Setiap orang mungkin pernah yang namanya cemas. Gue sendiri pun pernah cemas. Nah sekarang gimana ciri-ciri kalau misalnya orang lagi ngerasa anxiety atau lagi ngerasa cemas? Gue bakal bagi menjadi 3 ciri ya. Ada ciri fisik, ciri perilaku, dan ciri pikiran atau kognitif. Secara fisik, ketika kalian lagi cemas, umumnya kalian bakal gemeteran, keringetan, pusing, deg-degan, sakit perut, mual, sering buang air kecil. Secara perilaku, ketika kalian lagi cemas, umumnya kalian bakal jadi menghindar dari aktivitas atau orang lain, atau mungkin suka jadi cancel janji secara tiba-tiba. Dan secara kognitif atau pikiran, ketika kalian lagi cemas, kalian umumnya bakal sering negative thinking, overthinking, susah fokus, ngerasa sesuatu yang buruk bakal terjadi ke kehidupan kalian. Nah jadi itu dia tuh ciri-ciri umum kalau misalnya kalian lagi cemas tuh. Kalau gue sendiri ya, gue tuh sering banget tuh ngalamin ciri-ciri yang tadi tuh, kayak misalnya gemeteran, keringet dingin, sering negative thinking, sering overthinking, dan lain sebagainya. Nah sekarang gue mau ngomongin tentang social anxiety dan juga introvert. Karena yang gue lihat dari komen-komen dan followers gue di Instagram, itu banyak yang masih mikir kalau introvert itu adalah social anxiety, atau misalnya orang introvert itu pasti punya kecemasan sosial. Nah ini adalah 2 hal yang berbeda guys. Kalau introvert itu adalah tipe kepribadian manusia yang dapetin energinya ketika mereka lagi sendirian atau menyendiri. Sedangkan kalau social anxiety adalah rasa cemas atau takut ketika mereka mau bersosialisasi atau berinteraksi sama orang lain. Orang yang introvert belum tentu dia punya kecemasan sosial. Atau sebaliknya, orang yang punya kecemasan sosial belum tentu dia introvert. Memang pada umumnya orang introvert itu mereka nggak suka untuk bersosialisasi. Mereka lebih suka untuk menyendiri atau temenan sama circle yang sempit-sempit aja, yang kecil-kecil aja. Tapi bukan berarti orang introvert tersebut punya kecemasan sosial. Orang introvert mungkin sebenarnya kalau disuruh ketemu banyak orang ya mau-mau aja, cuma males mungkin ya. Nah, kalau social anxiety, umumnya ketika dia mau ketemu banyak orang, dia itu langsung cemas dan takut, langsung di kepalanya tuh banyak pikiran-pikiran negatif yang muncul. Oke, jadi itu ya bedanya antara introvert sama social anxiety. Semoga kalian nonton udah nggak asal mikir lagi nih, udah nggak kayak nebak-nebak. Oh ternyata introvert itu social anxiety, oh ternyata social anxiety itu pasti orang introvert. Nggak kayak gitu lagi ya. Sekarang gue mau bagi-bagi tips nih untuk mencegah dan mengatasi anxiety. Tips yang pertama, ngomong. Jadi umumnya kalau misalnya kita lagi cemas, biasanya tuh kayak di kepala kita tuh langsung kayak banyak ini kan ya, banyak mikir sana sini kan ya. Negative thinking lah, overthinking lah, dan lain sebagainya. Ibarat mah kayak lagi ada benang kusut di kepala kita. Nah kalian bisa coba buat omongin satu persatu apa yang kalian pikirin itu. Omonginnya bisa curhat ke teman, curhat ke pacar, curhat ke orang tua, ke keluarga, atau mungkin curhat ke profesional. Kalian keluarin aja, kalian omongin aja semua pikiran-pikiran negatifnya, semua overthinkingnya. Karena dari sekedar ngomong pun itu udah bisa bikin pikiran jadi lega loh, cobain deh. Tips yang kedua, kalau misalnya kamu kayak kesusahan buat ngomong atau mungkin gak punya wadah buat bercerita, kalian bisa coba buat journaling atau tulis.
Jadi ya kalian tulisin aja semua pikiran-pikiran kalian di kertas, di HVS, di buku diary, atau mungkin di notes HP. Kalian ketik aja, kalian keluarin, kalian tulis kayak misalkan, aduh gue kesel banget, aduh gue grogi banget besok mau begini, aduh gue takut banget, aduh gue cemas banget, dan lain sebagainya. Pokoknya dituangin semuanya. Karena kalau nggak dikeluarin dalam bentuk omongan atau dalam bentuk tulisan, pikiran-pikiran negatif itu bakal ngendep di kepala kalian dan malah bikin kalian jadi makin pusing sendiri. Tips yang ketiga, penting bagi kalian buat punya pola tidur atau pola istirahat yang baik. Kurang-kurangin begadang, kurang-kurangin kayak misalnya tidurnya cuma sebentar, tidur pagi. Nah, kurang-kurangin yang kayak gitu-gitu. Kalau misalnya nggak penting-penting amat. Buat kalian yang sering cemas juga, coba deh kurang-kurangin mengkonsumsi kafein. Karena dari yang gue pelajari, kafein itu bisa bikin kita deg-degan. Akhirnya nge-trigger si cemas itu jadi datang. Dan tips yang terakhir mulai sekarang, coba buat rutin olahraga. Olahraga itu nggak cuma baik buat fisik aja, tapi juga baik buat mental kalian. Karena fisik dan mental itu saling berpengaruh satu sama lain. Kalau misalnya fisik kalian lagi baik-baik aja, mental kalian juga cenderung jadi baik-baik aja juga. Dan sebaliknya, kalau misalnya fisik kalian lagi kenapa-kenapa, mental kalian juga cenderung bakal ikutan kenapa-kenapa. Olahraganya yang simpel-simpel aja kayak mungkin 5-10 menit, sekedar jogging, treadmill, skipping, atau apapun itu disesuaikan aja sama situasi dan kondisi kalian di rumah. So itu aja video tentang anxiety, social anxiety, dan introvert dari gua. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa diklik tombol like-nya dan jangan lupa juga buat subscribe channel gua. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Have a good life.